tapi ulo salamyo aturanyo wis muga nusantara. Lah karena ini dunia kebalik, taruhlah suaminya ngomong bocah, loh kok perempuannya yang nyari nafkah. Ini kan sudah menurut hukum kekhalifahan, kalau kepemimpinan yang saya maksud, semestinya suami yang nyari duit, malah wanitanya yang nyari duit itu jago pada ngiring. Lalu umpamanya lagi itu betik mangan manggar. Betik mangan manggar ya sekarang ini yang namanya banjir itu sampai ke pohon kelapa. Manggar itu bunga kelapa, sehingga ikan kecil-kecil bisa makan bunga kelapa, umpamanya seperti itu. Jadi wangsit itu biasanya untuk halayak lah. Ini tentu pakai tembung saloka lah. Saya akan mengulas bahwasanya disinilah kita kesempatan yang baik untuk bisa nggayuh wahyu lah. Kalau wahyu bisa jadi untuk wahyu pribadi. Wahyu pribadi itu ya kalau saya katakan lebih itu pamoreng sukmo. Sebab kehidupan itu harus punya pamor. Kalau pamor itu ya karisma lah secara gampangnya. Jadi kalau manusia tanpa ada pamor, niscaya ya wajahnya itu butek, omong-somong yang nggak dipercaya lah. Besarnya lagi untuk wahyu kenegaraan lah. Ini yang terkait di situ. Jadi saya akan mengulas bahwasanya betapa pentingnya kewahyuan dalam hidup. Lah wahyu ini nggak kelihatan. Rata-rata kecenderungannya manusia kan yang wujud-wujud saja nih. Molkul maunya manusia itu anak kecil pun bisa lihat gitu, atau taruhlah kita bisa melihat, sedangkan ukurannya molekul ini kita bisa melihat hanya melalui media mikroskop apa ya? Mikroskop. Lah mikroskop lah, ini yang tentu kita mesti paham bahwasanya kegaiban itu kurang lebih laksana molekul lah. Namun orang sekarang wahyu kayak apa sih wujudnya wahyu? Ya nggak mungkin lah. Kayak apa wujudnya sukma? Nggak mungkin lah. Ini yang penting. Lalu bagaimana cara gayu wahyu? Lah ini di malam hari kita di Sendang Bengkung, di antaranya itu ojo turu sore kaki gitu, ojo suruh sore gitu loh. Ya artinya kita mesti bagaimana nih dalam keheningan malam atau sepertiga malam yang terakhir kita bisa berupaya tidak tidur. Kalau saya, selera saya sore itu tidur, tapi malam saya melekkan gitu loh. Kalau sore sampai jam 9, jam 10, maksimalnya jam 12 lah. Itu secara ritme kehidupan saya memang sudah begitu. Sore tidur, nanti malam saya terbangun dan niscaya sampai jam 4 atau sampai subuh, atau tidak-tidaknya sampai jam 3 saya ini bangun lah. Apa di situ hubungannya kok tidak turu sore kaki? Karena mustahilah, ya sekali lagi mustahilah manakala wahyu itu turun di siang hari. Sekali lagi, wahyu itu akan sangat mustahil. Wahyu yang dalam kolom pribadi maupun dalam kolom kenegaraan akan turun di siang hari, akan menitis di siang hari, karena memang sudah ada wawaler. Menurut kiai saya juga punya kiai Himamuddin ya, Romo Kiai Himamuddin, mohon maaf ini di Cilacap saya sebut namanya, bahwa ojo turu sore kaki memang ada anjuran dari Al-Quran itu atau dari hadis itu, saya kurang paham persis. Yang jelas sepertiga malam terakhir adalah saat yang sangat tepat untuk melaksanakan ibaratnya munajat. Munajat kalau istilah bahasa gaib saya, munajat berwudu. Munajat itu permohonan, berwudu itu ketulusan ya. Nah sekali lagi, kalau munajat itu bahasa secara umum, namun kalau saya ada bahasa dari titah langit sana yang sampai ke saya, seyogianya di sepertiga malam terakhir itu kita mesti munajat berwudu. Mengapa? Karena kegaiban menurut keyakinan Jawa, kalau tadi dari Pak Kiai, kalau keyakinan Jawa bahwasanya yang namanya siang itu adalah malamnya bangsa gaib. Namun kalau malam adalah ibarat siangnya bangsa gaib ya. Jadi kalau siang merupakan malamnya bangsa gaib, namun kalau malam adalah siangnya bangsa gaib. Makanya kan ada yang berkata, wah itu ilmu mistik. Ya memang mistik karena dunia itu kebalik. Lalu paling suci itu taruhlah lerep laporan, kalau istilah di kantornya Pak Surat itu kan laporan atau apel itu antara jam-jam sepertiga malam
terakhir. Jadi pada prinsipnya saya di sini mengatakan betapa pentingnya manusia mengenali kewahyuan, ya, kewahyuan pribadi maupun kewahyuan secara umum. Mengapa demikian? Tanpa pamoreng sukma secara pribadi atau tanpa kewahyuan, ibarat kapal itu melaju tanpa kompas. Ya, sekali lagi saya mengatakan ibarat kapal itu melaju tanpa kompas. Lah, di mana pulau yang akan dituju itu tidak jelas. Ya, saya tidak mengatakan Indonesia sekarang tanpa kompas, begitu loh. Artinya kompasnya semestinya Pancasila. Namun karena mungkin pamoreng sukmo atau kewahyuan ini tidak ada, sehingga Pancasila terabaikan, lebih mengutamakan kepada pembangunan-pembangunan yang lain. Ya, contohnya lebih mengejar kepada topik mari kita kerja. Lah, kalau Pancasila mungkin lebih ditekan kepada mari kita berdharma, kan beda. Mari kita berdharma atau mari kita berbakti kepada tanah air, ya. Bangunlah jiwanya dan baru bangunlah badannya. Namun tanpa kompas, sekarang ya membangun badannya dulu, terus taruhlah timbulnya persaingan dan sok-sokan. Saya boleh ibaratnya untuk mencermati keadaan Indonesia sekarang karena saya warga negara Indonesia, tapi saya tidak mencela pembangunannya Pak Jokowi itu mubah dan sebagainya, enggak. Namun saya boleh dong sebagai masyarakat mencermati sistem pembangunan Indonesia semestinya mengacu kepada pembangunan jiwa, namun sekarang kebalikannya hanya raga saja. Lah, ini sekilas dari saya. Monggo mungkin panjenengan ada yang mau dipertanyakan atau nanti Pak Ratman sebagai sesepuh, saya yang jelas artinya usia sama, tapi di sini adalah sebagai pemangku, kalau istilah Bali, pemangku di sini atau kaum istilah jenengan, untuk menimpali bahwasanya niscaya gerakan kami di sini adalah gerakan yang positif, setulus-tulusnya untuk spiritual Nusantara. Monggo. Nah, ini menarik ini. Nah, sekarang bagaimana cara atau mungkin ada dawuh atau tips. Ini kan teman-teman generasi Z ya. Oke. Ini kan ilmunya sangat sepuh banget ya. Jadi mungkin yang generasi Z sekarang itu kan nggak mengenal ya istilah-istilah. Misalnya ada istilah Titiyoni, Gondoyoni, Puspa Tajem. Nah, itu kan apakah itu masuk dalam ranah kewahyuan yang tadi? Lalu ini pertanyaan pertama lagi, apakah itu masuk dalam ranah tiga istilah tadi, Titiyoni, Gondoyoni, Puspa Tajem? Nah, itu kan ada jam-jamnya. Lalu yang kedua, bagaimana cara membedakan wahyu itu baik atau wahyu itu maksudnya berguna untuk saya sendiri atau untuk orang yang lain, atau istilahnya baik dan buruk ya. Ini wahyu yang baik, oh ini wahyu yang buruk. Nah, itu adakah cara untuk membedakan itu? Sekilas saya menimpali. Kalau waktu ya tadi yang ada Titiyoni, Gondoyoni, Puspa Tajem. Lah, kalau Titiyoni itu kalau nggak keliru antara jam 7 sampai jam 9, jam 10 lah. Itu waktu kan, ketentuan waktu. Waktu itu, mimpi itu di Perang biasanya waktunya itu ada 3. Yang dimaksud waktu yaitu waktu Titiyoni. Lah, lalu Gondoyoni. Gondoyoni itu antara jam 9 atau jam 9, jam 10 sampai jam 12. Lah, lalu namun sebagian ada yang mengatakan waktu itu sampai jam 1, monggo saja. Kalau keyakinan saya antara jam 9 sampai jam 12 atau jam 00 itu waktu Titiyoni. Gondoyoni itu antara jam 9 sampai jam 12.00. Lah, Puspa Tajem itu adalah waktu malam antara jam 12 sampai subuh menurut saya. Lah, inilah yang dikatakan kita ojo turu sore kaki. Lah, lalu bagaimana cara membedakan itu? Saudara-saudaraku semua termasuk diri saya juga, itu akan sulit sangat membedakan manakala kita tidak melakoni ya pujo montro teki broto mati rogo. Apa itu yang dimaksud pujo montro? Pujo montro itu manakala kita melek tidak
disertai dengan keheningan yang ya mantra-mantra tertentu. Mantra itu bisa qauliyah atau lisan ya, dan bisa dalam batin begitu loh. Tidak dibekali atau tidak diniati dengan puja mantra, niscaya juga akan kurang bisa mengena kepada wisikan yang sejati ya. Lalu puja mantra teki broto itu semestinya dikurangi makanannya. Umpamanya yang semestinya makan bebas di sini hanya buah saja, atau hanya jagung saja, atau hanya cemilan saja begitu loh. Lah teki broto, lalu mati roko itu dalam artian kita duduk walaupun semenit 2 menit dalam keheningan yang betul-betul hanya terfokus kepada kesejatian hidup ya. Sekali lagi, kesejatian hidup yang termaksud adalah terlepas daripada keinginan. Sebab saya akan mengatakan lagi, dan sering saya katakan, bahwa sesungguhnya apa yang berdoa dalam dirimu, apamu ya, apanya yang berdoa dalam dirimu? 1, pikiranmu, 2, kekarepanmu atau nafsumu ya, lalu perasaanmu. Lah semestinya kita berdoa itu menggunakan perasaan ya. Saya nggak akan menyinggung ke ranah yang lain, artinya jangan sampai atau seyogianya tidak melakukan doa dalam kekarepan atau pikiran ya. Kalau pikiran ya, saya pernah mengatakan bahwasanya sesungguhnya siapa yang menyuruh berdoa dengan sekeras-kerasnya, lah apakah kekarepanmu, apakah pikiranmu? Lah kita mengkontrol. Lah disitulah kita akan bisa menilai, oh ini yang berdoa adalah nafsu saya atau kekarepan saya. Oh ini saya berdoa dendam ibaratnya, semoga Mas Sesar besok itu, mohon maaf ya, mengalami hal yang tidak diinginkan umpamanya. Lah ini berarti pikiranku ya didorong dengan nafsuku. Jangan sampai yang berdoa itu adalah pikiran dan nafsu, namun keheninganmu atau perasaanmu begitu loh. Lah ini pokok. Lalu saya mengatakan untuk membedakan ini tadi akan sangat sulit manakala yang berdoa itu pikiran dan kekarepanmu begitu. Semestinya yang berdoa itu perasaanmu yang maneges ke sana loh, maneges kepada Tuhan. Lah niscaya di situ ciri-cirinya mendapatkan sebuah wisikan yang sejati tentu berbeda dengan bahasa pada umumnya. Contoh tadi saya katakan itu mubeng syarat, semestinya kan syaratnya mubeng ya. Namun bahasa gaib adalah mubeng syarat begitu loh. Mubeng syarat ya nanti saya jabarkan dalam konten tertentu. Jadi semestinya syaratnya mubeng, namun kalau bahasa gaib itu mubeng syarat. Lah ini pokok menurut saya. Jadi cara membedakan itu semestinya berawal dari niat kita. Yang berdoa itu semestinya yang maneges itu adalah perasaanmu. Artinya saya akan mengatakan bahwa yang namanya ibadah itu mesti menggunakan perasaan. Yang namanya berdoa itu mesti menggunakan perasaan, bukan pikiran, bukan nafsumu.